wabarakatuh. Nama saya Angga Putra Bimantara. Di sini saya akan menjadi guru pengganti sejarah Indonesia kalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, sebelum lanjut ke materinya, mari kita berkabar satu sama lain terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja di tengah pandemi corona ini dan tidak akan terjangkit oleh wabah corona ini. Oke? Nah, dari tadi saya megang HP terus nih. Kita sempat dulu ya, oke? Wow, apa ini? Nah, ini adalah materi yang akan kita jelaskan hari ini tentang Kesultanan Aceh Darussalam. Oke, mari kita mulai. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi yang terletak di Sumatera bagian utara. Nah, adapun sumber-sumber sejarah yang mengatakan bahwa adanya kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam ini. Yang pertama itu ada kitab Bustanusalatin. Nah, kemudian yang kedua ada Cakradonga, yang ketiga ada Gunongan, yang keempat ada makam Sultan-Sultan Aceh di Banda Aceh. Kemudian yang terakhir ada Masjid Baitur Rahman. Nah, kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam ini adalah kerajaan yang sangat pesat perkembangannya, yaitu tidak luput dari jalur perdagangan dan pelayaran yang terletak di Sumatera bagian utara. Nah, ada pun beberapa faktor yang menyebabkan pesatnya Kesultanan Aceh Darussalam ini, yaitu letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di Sumatera bagian utara. Kemudian Aceh itu terkenal dengan kekayaan alamnya, yaitu tanaman lada. Kemudian ada jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan pedagang Islam singgah di Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam ini sangat ketat dengan pemerintah sipil dan pemerintah dasar agamanya. Nah, adapun di sini ada beberapa raja yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam. Yang pertama ada Sultan Ali Mughayat Syah. Kemudian yang kedua ada Sultan Salahuddin. Yang ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar. Yang keempat ada Sultan Iskandar Muda. Dan yang kelima ada Sultan Iskandar Tani. Nah, pada tahun 1529 Masehi, Kesultanan Aceh Darussalam itu akan menyerang Portugis ke Malaka, tetapi tidak jadi. Karena kenapa? Karena Sultan Mughayat Syah itu meninggal dunia dan dimakamkan di Kandang 12 Banda Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yaitu untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, adapun beberapa hal yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu yang pertama ada merebut kekuasaan di pesisir Sumatera bagian timur dan utara. Nah, yang kedua adalah menyerang Portugis ke Malaka. Nah, di Malaka ini ketika melawan Portugis, Aceh hampir menang. Namun akhirnya Aceh tumbang juga. Nah, yang ketiga adalah Aceh bersekutu dengan Belanda dan Inggris yang akan menyerang Malaka itu. Dan seperti itu. Nah, kemudian pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda itu, Sultan Iskandar Muda menyusun sebuah tata cara atau undang-undang yang disebut sebagai Adat Mahkota Alam. Bukan hanya puncak kejayaannya saja, tetapi ada puncak kemundurannya juga, yaitu pada masa jabatan Sultan Iskandar Tani. Nah, pada masa jabatan Sultan Iskandar Tani ini mengalami kemunduran, yaitu hal-hal yang menyebabkannya seperti berikut. Yang pertama adalah kalahnya Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis di Malaka. Yang kedua adalah tokoh-tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda itu tidak seperti pendahulu-pendahulunya, seperti Sultan Ali Mughayat Syah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar, dan Sultan Iskandar Muda.
Dan Sultan Iskandar Tani ini tidak seperti mereka berempat ini. Nah, gitu. Yang ketiga ada banyaknya perselisihan antara ulama-ulama dan umat-umat yang ada di Aceh. Kemudian yang keempat adalah banyak daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat. Dan yang kelima adalah pertahanan Aceh semakin kesini semakin melemah dan mengakibatkan Eropa yang masuk ke sini yang akan mengambil alih perdagangan di Aceh tersebut. Nah, jadi segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Jadi untuk di sini, nah kita akan menutup ini terlebih dahulu dan akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita tutup. Nah, sudah tertutup. Nah, sebelumnya saya sudah mempost suatu postingan yang membuat kalian jika ingin bertanya tentang materi Kesultanan Aceh Darussalam, silakan bertanya kepada saya dan melalui story tersebut. Nah, oke, untuk melanjutkan ke pertanyaannya, kita ambil HP saya terlebih dahulu yang tadi kan, oke. Nah, jadi saya akan mengecek terlebih dahulu apa ada yang ingin bertanya tentang Kesultanan Aceh Darussalam ini. Di sini saya menemukan satu pertanyaan dari Elmi Nurfaida Gustian. Elmi Nurfaida Gustian itu bertanya kepada saya, Pak, saya ingin bertanya apa itu Ulu Balang. Nah, jawaban Ulu Balang itu sangat singkat, yaitu Ulu Balang adalah bangsawan militer kerajaan, yaitu militer yang ada di kerajaan bangsawan tersebut. Nah, jadi itu saja. Nah, dikarenakan tidak ada lagi yang bertanya tentang Kesultanan Aceh Darussalam, jadi kita sudahkan saja video ini ya tentang materi Kesultanan Aceh Darussalam. Oke? Tapi kalau seperti ini terlalu cepat. Bagaimana kalau kita tambahkan saja? Tambahkannya dengan cara saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan kalian akan menjawab pertanyaan dari saya, oke? Pertanyaannya yaitu apa nama dari bangsawan sipil yang ada di Kesultanan, yang ada di materi Kesultanan Aceh Darussalam? Oke? Silakan jawab dan tulis di kolom komentar. Oke? Ya. Jadi segitu saja mungkin materi dari saya yang akan saya ajarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata atau kata saya yang tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf. Segitu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.